Gaun putih ini harusnya jadi saksi bahagia, bukan saksi bisu darah. Harum mawar di kamar ini mendadak berubah jadi bau anyir besi. Aku cuma ingin dia bangun, tapi tanganku justru gemetar sangat hebat. Cincin di jarinya masih berkilau, sangat kontras dengan noda merah itu. Lihat ukiran meja kayu itu, seolah sudah meramalkan kematian tragis ini. Sepotong logam tajam terjatuh, dentingannya memecah kesunyian malam yang mencekam. Tadi siang kita masih tertawa, mengucapkan janji suci di depan semua. Tiba-tiba ada suara langkah kaki berat dari balik pintu kamar. Pintunya terkunci dari dalam, tapi kenapa aku merasa tidak sendirian? Bayangan di cermin besar itu, dia bukan bayanganku yang biasanya. Nafasku mulai sesak saat melihat jendela balkon yang terbuka lebar. Ada sepucuk surat di lantai, ditulis dengan tinta merah yang segar. Maafkan aku, hanya itu kata yang tertulis di sana. Siapa yang mengirim ini? Suamiku masih tergeletak kaku di sana. Tiba-tiba lampu padam dan aku mendengar bisikan di telingaku. Jangan berbalik. Suara itu bergetar tepat di belakang leherku. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku bahkan takut untuk sekedar bernapas. Bau tanah basah dan anyir mulai memenuhi seisi ruangan gelap ini. Perlahan, bayangan hitam itu mulai merayap naik ke dinding kamar kami. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa sangat berat, seperti tertanam lantai. Tiba-tiba, ada tangan dingin yang menggenggam erat pergelangan tangan kiriku. Sakit, rintihku pelan. Air mataku mulai membasahi kain gaun indah ini. Kilatan petir tiba-tiba menyambar, menerangi sosok yang berdiri di depanku. Itu bukan suamiku. Tubuh itu terlalu tinggi dan sangat mengerikan. Dia memegang pisau perak yang masih berlumuran darah merah yang segar. Aku tersungkur ke lantai. Gaun putihku kini ternoda oleh debu hitam. "Siapa kamu? Apa maumu?" teriakku dengan suara yang hampir habis. Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah suamiku. Tubuh suamiku yang kaku mulai bergerak secara tidak wajar. Tulang-tulangnya berderak keras, seperti ada sesuatu yang memaksa keluar. Aku mundur perlahan. Suara tulang yang patah itu benar-benar nyata. Kakinya menekuk ke arah yang salah, seolah itu bukan manusia lagi. Lantai kayu di bawah kakiku tiba-tiba terasa sangat dingin membeku. Sosok hitam itu mulai tertawa. Suaranya berat dan sangat serak. Aku ingin teriak minta tolong, tapi tenggorokanku rasanya seperti tercekik. Dari punggung suamiku muncul sesuatu yang tajam dan berlumuran darah. Bau amis darah langsung memenuhi ruangan. Aku pengen muntah rasanya. "Jangan mendekat!" teriakku sambil berusaha merangkak menjauh dari sana. Tapi tubuh kaku itu malah merayap. Gerakannya cepet banget, kayak laba-laba. Lampu gantung di atas kami mulai goyang dan pecah berantakan. Kegelapan total menyelimuti. Aku cuma bisa dengar suara napas berat. Tiba-tiba ada tangan dingin yang pegang pergelangan kakiku kuat-kuat. Aku nendang sekuat tenaga, tapi pegangan itu nggak lepas sama sekali. "Lepasin aku!" Tangisku pecah di tengah kegelapan yang mencekam ini. Cahaya bulan masuk lewat jendela, nunjukin wajah suamiku yang hancur. Wajah itu bukan lagi orang yang aku kenal selama ini. Tangannya makin kuat nyengkera mata kaki aku. Sakit banget rasanya. Aku berusaha nendang dadanya, tapi dia nggak ngerasain apa-apa. Lantai kayu ini berderit. Suaranya kayak teriakan minta tolong. Cahaya bulan bikin gaun pengantin aku kelihatan pucat banget. Bau anyir darah mulai kecium, bikin aku mual setengah mati. Kenapa ini terjadi? Kita harusnya bahagia di hari pernikahan ini. Tiba-tiba, dia narik kaki aku ke arah kegelapan di bawah kasur. Aku teriak sekeras mungkin,
tapi suaraku kayak ketahan di tenggorokan. Jari-jarinya yang dingin mulai merambat naik ke betis aku. Tolong, siapapun, tolong keluarin aku dari mimpi buruk ini. Di sudut ruangan, aku lihat bayangan hitam yang lagi berdiri diam. Bayangan itu nggak nolong. Dia cuma nonton aku tersiksa begini. Aku nemu pecahan kaca di dekat kaki. Ini satu-satunya cara. Dengan tangan gemeteran, aku arahin kaca itu ke tangannya. Ujung kaca itu pelan-pelan nembus kulitnya yang terasa dingin banget. Cengkeramannya tiba-tiba lepas. Dia ngerang kesakitan di tengah kegelapan itu. Aku lari sekencang mungkin, gak peduli kaki aku kena serpihan. Lorong rumah ini rasanya jauh lebih panjang dari biasanya. Di ujung koridor, aku nemu pintu kecil yang ternyata gak terkunci. Aku masuk ke dalam, baunya kayak kertas tua dan debu. Tiba-tiba pintu itu ketutup sendiri dan suaranya keras banget. Gelap lagi. Cuma ada satu jendela kecil di atas sana. Aku dengar langkah kaki. Dia udah makin dekat ke sini. Jantungku mau copot. Tolong siapapun, jangan biarin dia masuk. Kenapa bayangan hitam tadi malah muncul lagi di pojokan ini? Dia nunduk, seolah-olah mau ngebisikin sesuatu yang rahasia ke aku. Suaranya cuma desisan, tapi aku tahu dia nyebut nama ibuku. Ibuku? Apa hubungannya semua ini sama ibu yang udah pergi? Bayangan itu nunjuk ke sebuah kotak, kayu tua di bawah meja. Tanganku gemeteran pas aku coba buka tutup kotak kayu itu. Di dalamnya ada foto lama, gambarnya udah agak pudar kena debu. Itu foto ibu, tapi kenapa dia pakai baju yang sama? Persis kayak gaun lace yang aku pakai sekarang. Aneh banget. Brak, pintu itu dipukul dari luar sama dia yang marah. Suara benturannya makin keras. Jantungku kayak mau copot sekarang juga. Buka pintunya. Dia teriak. Suaranya bukan kayak ayah yang aku kenal. Aku nemu pecahan kaca, tajam banget. Mungkin ini bisa buat jaga-jaga. Dia terus nendang pintunya. Kayu tua itu mulai kelihatan retak-retak. Aku genggam serpihan kaca ini kuat-kuat, sampai tanganku kerasa perih banget. Tiba-tiba, satu tangannya masuk lewat lubang pintu yang pecah itu. "Sini kamu," bisiknya. Dingin banget. Aku lari ke pojok ruangan. Ada jendela kecil di atas, tapi tinggi banget. Aku nggak bisa nyampe. Kursi kayu tua itu, mungkin kalau aku tumpuk, aku bisa keluar. Tapi suaranya berisik banget. Dia pasti tahu apa yang aku lakuin. Brak, pintunya terbuka. Bayangan hitam besar berdiri di ambang pintu. "Jangan deket-deket," teriakku, sambil genggam pecahan kaca itu kuat-kuat. Dia jalan pelan. Langkah sepatunya berat banget di atas kayu. "Kamu persis dia, cantik, tapi harus patuh," katanya pelan. Aku langsung nunduk, menghindar dari tangannya yang mau nangkep aku. Aku merayap di bawah meja. Debu bikin aku pengen bersin. Di bawah sini, aku lihat ada kotak satu lagi. Warnanya hitam. Ada tulisan, "Jangan dibuka" di atasnya. Pakai tinta merah. Seram. Dia nendang meja itu, hampir aja kena kepalaku. Aku gemeteran. Aku harus lari. Sekarang atau enggak selamanya. Aku nekat. Aku loncat keluar. Tapi gaun rendahku nyangkut di paku karatan. Srik. Kainnya robek. Aku enggak peduli lagi. Harus lari. Aku merangkak cepat. Lantai ini dingin banget dan berdebu. Suara langkahnya makin dekat. Jantungku rasanya mau copot. Tolong. Aku nemu celah di balik lemari tua. Gelap banget. Aku meluk kotak hitam tadi. Rasanya aneh. Dingin banget. Dia lewat. Aku bisa lihat sepatunya dari balik celah. Tahan napas. Jangan sampai bunyi. Please. Jangan buka lemarinya. Akhirnya dia pergi. Suaranya makin jauh ke arah dapur. Sekarang aku harus lihat apa isi kotak jangan dibuka ini. Kuncinya udah karatan. Aku
Aku coba putar paksa pakai tenaga. Klik, kuncinya kebuka. Bau kertas tua langsung keluar. Isinya cuma tumpukan foto-foto lama. Warnanya udah kuning. Tunggu sebentar. Ini kan foto-foto aku waktu bayi. Tapi kenapa ada tanggal tahun 1990 di belakangnya? Aneh. Aku kan lahir tahun 2010. Ini nggak mungkin. Siapa aku? Ada surat di bawah foto. Kertasnya kasar dan kaku. Untuk yang ke-24, maksudnya apa sih ini? Aku baca pelan-pelan. Jangan lari lagi. Kamu akan gagal. Tiba-tiba, aku dengar suara ketawa kecil dari atas langit-langit. Udah ketemu ya? Suara itu persis kayak suaraku sendiri. Aku nengok ke atas. Ada anak perempuan lain di sana. Dia pakai baju yang sama, persis, tapi bajunya nggak robek. Aku adalah kamu yang kemarin. Dia bilang gitu. Dingin. Dan kamu akan jadi isi kotak selanjutnya. Dia lompat. Aku teriak, tapi nggak ada suara yang keluar. Sesak. Semuanya jadi gelap. Aku ngerasa badanku ditarik masuk ke tanah. Pas aku melek, aku udah di dalam kotak hitam itu. Sempit. Aku nggak bisa gerak. Udaranya makin tipis. Aku dengar suara tutup kotak dipaku. Tok, tok, tok. Jangan dibuka. Suara itu lagi. Sekarang dia di luar. Aku nangis. Air mataku jatuh ke foto-foto lama itu. Tiba-tiba kotaknya diangkat. Aku ngerasa melayang di udara. Dibawa kemana aku? Suara angin kencang mulai kedengaran. Bruk, kotaknya ditaruh di tanah yang basah. Bau hujan. Ada suara sekop. Tanah mulai nutupin lubang angin kecilku. Aku bakal mati di sini. Terkubur sama rahasia ini. Tapi tunggu, aku nemu sesuatu di kantong gaunku. Ini kan kunci cadangan yang aku curi tadi pagi. Aku harus coba buka dari dalam, meski mustahil rasanya. Aku tusuk kayunya pakai ujung kunci yang tajam ini. Krak. Kayunya lapuk. Ada lubang kecil yang kebuka. Aku dorong sekuat tenaga. Tanah di atasnya masih tipis. Ayo, sedikit lagi. Aku nggak mau jadi koleksi. Pam! Tutupnya lepas. Aku merangkak keluar dari lubang kubur. Hujan deras banget. Badanku kuyup. Gaun putusku jadi coklat. Aku lari ke arah jalan raya. Lampu mobil kelihatan. Tolong! Aku teriak ke mobil yang lewat. Tapi mereka lewat aja. Terpaksa aku lari terus sampai ke gerbang rumah tua itu. Tunggu, kenapa aku balik ke sini lagi? Harusnya aku menjauh. Pintunya kebuka sendiri, seolah-olah manggil aku masuk kembali. Di meja ruang tamu ada kotak hitam baru. Ada tulisan baru di atasnya. Untuk yang ke-25. Aku dengar suara langkah kaki di belakangku. Halus banget. Selamat datang kembali, kakak. Suara itu lembut, tapi ngeri. Aku lihat ke cermin besar di lorong itu, dan aku kaget. Di cermin, aku nggak punya bayangan. Cuma ada kotak itu. Jadi, aku udah mati dari awal. Aku cuma hantu. Anak kecil itu senyum. Dia bawa kamera tua di tangannya. 1, 2, 3. Senyum. Blitz kameranya bikin aku buta. Sekarang aku sadar, tiap foto di kotak itu adalah nyawa. Setiap kali ada yang lari, mereka cuma nambah koleksi. Aku nggak bisa keluar dari lingkaran setan ini selamanya. Besok siapa lagi ya? Dia nanya sambil ketawa kecil. Aku cuma bisa duduk diam, nunggu korban selanjutnya datang. Dengar nggak? Ada suara langkah di pintu depan. Ada anak lain. Dia pakai gaun yang sama kayak aku. Dia lihat aku, tapi dia nggak bisa lihat mukaku. Halo? Dia manggil. Suaranya persis banget sama aku dulu. Aku mau bilang lari, tapi mulutku udah nggak ada.
ada. Dia lihat kotak hitam itu. Jangan dibuka. Dia penasaran. Persis kayak aku, rasa penasaran itu yang bakal bunuh dia. Dan siklus ini bakal terus berulang sampai ribuan kali. Siapa yang naruh kotak ini? Siapa yang ngambil foto? Ternyata rumah ini adalah sebuah album foto raksasa. Dan kita semua cuma hiasan di dalamnya. Abadi dan menderita. Jangan pernah masuk ke rumah tua di ujung jalan itu. Karena kalau kamu masuk, kamu gak akan pernah keluar lagi. Kamu lihat video ini. Hati-hati, kotaknya mungkin ada di bawah mejamu. Coba cek sekarang. Apa ada tulisan jangan dibuka di sana? Kalau ada, Mending kamu lari secepat mungkin. Sekarang juga. ternyata dari tadi aku bukan cerita. Aku lagi nyari penggantiku. Kamu.